Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Astralibrasi. Kali ini kami akan membagikan sebuah kisah yang sempat viral ketika diposting di Facebook. Dan di postingan tersebut menceritakan kisah dua orang pendaki yang mengalami teror di Gunung Ciremai. Untuk linknya kami sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya agar channel ini makin berkembang. Tentunya tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung kami sampai sejauh ini. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang salah selama kita naik sampai puncak juga ngecamp. Masalah baru muncul menjelang kita turun. Di Pengasinan Ayu Heights, setelah memasang pembalut, kita langsung turun. Pamit sebentar dengan pendaki Wonosobo yang kemarin sempat ngobrol di puncak. Mereka menyarankan ngecamp semalam lagi karena sudah mulai sore. Tapi karena besok kita berdua kerja, ngecamp semalam lagi jelas gak mungkin. Masuk hutan lagi, Ayu jalan duluan. Aku di belakangnya biar bisa mengawasi. Kita berjalan pelan. Jalur Linggarjati agak bahaya untuk dibawa lari. Sebentar-sebentar Ayu minta istirahat. Mungkin pengaruh haid. Keanehan mulai terasa ketika kita melewati pos Sanggabuana. Kita tidak bertemu satu pendaki pun yang naik. Padahal ramainya pendaki inilah yang membuat saya berani turun walau sorean. Jam 5 sore kita sampai di pos Batu Lingga. Ada sedikit tanah lapang buat kita istirahat. Di sini kita masak mie dan nyeduh kopi. Gimana Di? Udah sore banget. Ngecamp lagi apa gimana? Kata Ayu. Mukanya jelas capek dan khawatir. Lanjut aja yuk, sekalian capek, kataku. Setelah di rumah barulah aku tahu kesalahan fatal dibuat di sini dan di Sanggabuana. Ayu cerita, waktu di Sanggabuana dia sebel banget harus bentar-bentar berhenti karena kasih jalan pendaki yang mau naik. Dia sempat ngomel, andai gak ada yang naik lagi, enak nih turun, gak keganggu. Entah kebetulan atau tidak, memang betul kami tidak pernah lagi berpapasan dengan pendaki lain. Kesalahan kedua dan yang paling fatal, di Batu Lingga, Ayu membuang bekas pembalutnya ke rimbunan semak. Mulai dari sini sampai bawah adalah teror. Beres-beres peralatan, packing ulang, kita lanjut jalan. Hari sudah gelap karena menjelang maghrib. Ayu di depan, aku di belakang. Bulu kuduk mulai berdiri. Rasanya di antara semak, di balik pohon, di setiap tempat yang gelap ada yang mengawasi. Kepalaku mulai nyeri. Berdasarkan pengalamanku, kepala yang nyeri biasanya ada aktivitas mistis. Di belokan hutan aku kaget melihat Ayu berhenti dan badannya menghadapku. Suaranya gemetar. Dia bilang, "Di, kamu jalan duluan ya. Aku pegangan kerilmu." Aku mengangguk. Jadi sekarang aku jalan duluan. Sementara Ayu pegangan karirku di belakang. Jalanan sudah gelap total. Penerangan cuma dari cahaya headlamp. Dari sudut mata aku melihat ada bayangan hitam yang berdiri di pohon. Tapi waktu aku menoleh, tidak ada siapapun. Lalu ada suara bisik-bisik yang jelas sekali. Yang tadinya kupikir pendaki yang naik. Nyatanya jalur di depan cuma kosong dan gelap, tidak ada siapapun. Di sini aku berdoa dalam hati mohon perlindungan. Tiba-tiba Ayu menangis. Dia jatuh terduduk, kepalanya disembunyikan di lututnya. Dalam sesenggukannya dia berulang kali menyebut pocong. Pocong, pocong. Mendengar itu bulu kuduku berdiri total. Kulihat segala arah dengan panik. Sosok itu tidak ada. Aku membujuk Ayu untuk berjalan lagi, sambil mengingatkan untuk berdoa. Akhirnya Ayu mau berjalan lagi setelah matanya kututup dengan buff. Dengan cara ini,
Ayu tidak lagi histeris, tapi jalan kami jadi luar biasa lambat. Sepanjang jalan aku masih terus melihat kelebatan-kelebatan hitam. Kadang semak-semak yang bergoyang sendiri. Suara-suara dalam bahasa Sunda yang aku gak ngerti artinya terdengar entah di telinga, entah suara pendaki yang terbawa angin. Badanku gemetar ketika ada sebuah bayangan di ujung jalur. Dia jongkok di bawah pohon. Kali ini, bayangan itu tidak hilang. Aku istighfar semakin kencang. Ayu memegang tanganku dengan erat. Semakin mendekat, kami akan terpaksa melewatinya karena sosok itu tepat di pinggir jalur. Nyaliku habis. Aku diam di tempat, gemetar dan keringetan. Kali ini Ayu sudah memelukku. Dia walau tidak melihat apa-apa tentu merasa ada yang ganjil. Lama aku berdiri berharap sosok itu hilang, sehingga kami bisa lewat. Tapi dia tetap di sana. Tiba-tiba punggungku ada yang menepuk. Seorang pendaki yang sedang turun. Alhamdulillah kami selamat. Aku lega. Dia melambaikan tangan mengajakku jalan. Aku langsung bergerak. Sosok itu hilang. Aku mengikuti pendaki ini hingga tiba-tiba dia hilang di kegelapan. Sebuah suara pelan terdengar. Jalan lurus saja bang. Jangan tengok ke kiri. Aku dan Ayu masih merayap pelan. Teror nyata bercampur dengan halusinasi membuat mentalku semakin lemah. Sedetik yang lalu aku melihat tangan keluar dari tanah. Ternyata hanya akar. Dalam keadaan ini aku ambruk. Suara istighfar pelan masih terdengar dari mulut Ayu. Aku terbangun saat merasakan air segar di mulutku. Ternyata Ayu menuangkan air agar aku siuman. Kami mulai berjalan lagi. Keadaan sekarang berbalik. Aku yang hampir tidak punya tenaga tersisa dipapah oleh Ayu. Kelebatan-kelebatan bayangan masih terlihat di antara pohon. Di suatu tempat aku bahkan melihat kaki yang berayun-ayun. Tak berani memastikan kaki siapa. Aku memejamkan mata. Setelah melewati turunan yang agak tajam, aku melihat di kiri jalur ada tenda. Aku lega bukan main. Akhirnya kami selamat. 3 orang tampak sedang mengelilingi api unggun. 1 orang melihat kami, dia melambaikan tangan. Aku dengan gembira setengah berteriak ke Ayu. Yuk, kita mampir ke situ dulu. Ngopi, istirahat. Besok aja jalan lagi. Sambil menunjuk ke arah tenda. Tiba-tiba Ayu menamparku dengan keras sambil berteriak-teriak histeris. Di, sadar Di, istighfar. Gak ada apa-apa di situ. 3 orang itu semuanya sekarang lambai-lambai memanggil. Itu ada orang yuk. Ayo ke sana. Gak enak. Udah dipanggil-panggil, ayo yuk. Ayu menamparku lebih keras. Sambil berteriak di kupingku menyuruh istighfar. Kali ini ketika aku menengok ke kiri, 3 orang itu sudah berjarak 1 meter di dekatku. Sambil nyengir aneh, tiba-tiba kepala ketiganya lepas dan jatuh ke tanah. Sambil cekikikan, kepala tadi menggelinding ke arahku. Aku histeris dan langsung lari. Beberapa lama baru aku sadar aku meninggalkan Ayu di belakang. Kakiku lemas. Jantung berderap kencang. Mau balik menyusul Ayu, aku kelewat takut. Tapi tak lama kulihat Ayu berjalan turun. Begitu dekat, dia cuma menepukku mengajak jalan lagi. Aku berjalan mengikutinya di belakang. Tapi pelan-pelan, aku memperlebar jarak dengan Ayu. Terus terang aku gak yakin. Ayu yang jalan di dekatku adalah Ayu temanku. Segala doa ku panjatkan. Ada rasa menyesal kenapa aku tidak hafal ayat kursi. Aku berjalan dengan mata menatap ke tanah. Karena di sekitarku penampakan ada di mana-mana. Bahkan sambil mata terpaku ke tanah, aku bisa melihat di sebelahku ada kaki-kaki yang kulewati. Ada yang kecil, besar, ada yang hitam, ada yang memakai kain putih. Jantungku terasa mau copot
ketika Ayu yang berjalan 3 meter di depanku tiba-tiba berlari dan langsung naik ke pohon sambil tertawa cekikikan. Aku langsung putar arah, lari ke atas lagi. Tidak jauh aku lihat Ayu bersandar di pohon sambil menangis. Instingku mengatakan ini Ayu yang asli. Tapi begitu ku sentuh, dia berteriak-teriak histeris. "Pergi! Pergi!" Dia langsung jatuh lemas saat dia sadar aku menyentuhnya. "Di, ini elu kan?" Kami dengan badan gemetar dan doa-doa mulai berjalan lagi. Semua penampakan muncul. Ada yang bertengger di pohon, kepala yang menyembul di semak-semak, bau-bau busuk dan wangi melati yang berganti-ganti. Aku dan Ayu berusaha tetap berjalan di tengah jalur. Kami sangat takut jika terlalu kiri atau kanan ada tangan yang menarik kami ke semak. Belum lagi suara-suara, ada suara yang terdengar marah tapi dalam bahasa Sunda. Ada yang tertawa cekikikan, ada yang mengucapkan Assalamualaikum berulang-ulang. Aku sempat berlindung di balik pohon ketika melihat kuda lewat tanpa ada penunggangnya. Kami akhirnya lepas dari hutan dengan susah payah. Tidak pernah terfikir untuk melihat jam berapa, tapi gangguan masih belum mau melepas kami. 1-2 tangan atau kepala masih muncul dan hilang di sudut mata kami. Lalu suara burung terdengar jelas. Entah aku sudah kelewat terbiasa atau sudah pasrah. Aku 100% yakin ini pasti burung jadi-jadian. Lewat di atas kami burung hitam terbang dengan pelan. Ternyata bukan burung jadi-jadian, ini burung biasa. Aku lega selega-leganya. Aku mendengar Ayu istighfar pelan, lalu jatuh pingsan. Perasaanku kembali berantakan. Ada apa lagi ini? Sebelum aku pingsan, aku sempat melihat apa yang membuat Ayu tumbang. Di belakang burung tadi, ada yang terbang mengikuti. Sebuah kurung batang. Aku terbangun di posisi bunar, bingung dan disorientasi. Sampai aku tersadar lagi, kejadian tadi malam bukan mimpi. Badanku kembali gemetar. Beberapa orang di ruangan itu menyadari aku sudah terbangun. Langsung menghampiri. Yang satu memberikanku teh panas manis yang saat ku minum langsung membuatku merasa tenang lagi. Yang satunya duduk di sebelahku sambil mengusap-usap punggungku. "Diminum pelan-pelan aja tehnya, Jang," kata si bapak itu. Aku memperhatikan seluruh ruangan. Masih belum yakin kalau aku sudah tertolong. "Pak, teman saya." Aku menanyakan keberadaan Ayu. Tidak adanya Ayu di situ langsung membuatku terserang panik. "Ada di ruang sebelah. Tidak apa-apa." Aku langsung menceritakan semua kejadian yang kami alami sampai akhirnya kami pingsan. Bapak itu mendengarkan dengan tenang, tidak nampak terkejut sama sekali. Asap rokok sesekali mengepul dari bibirnya. Semua yang kuingat kuceritakan, kecuali kejadian Ayu membuang pembalutnya di semak. Selain takut, ada rasa malu karena telah mengotori gunung. "Kunaon bisa sampai begitu?" kata si bapak. "Kejadian gaib emang sering di sini. Tapi saya baru dengar yang sampai parah begini." "Saya juga nggak tahu, Pak," jawab saya berbohong. Bapak itu menatap lurus ke mataku, seperti berusaha membaca. Dia lalu bertanya, "Puntennya, Jang, Bapak cuma nanya, kalian di atas zina?" Aku gelagapan ditanya seperti itu. "Astagfirullah, enggak Pak. Saya sama Ayu cuma teman. Kita juga bawa tenda masing-masing." Bapak itu masih menatapku dengan pandangan tidak yakin. Tapi memang itu kenyataannya. Aku dan Ayu sepakat untuk tidur di tenda masing-masing. Ayu membawa tenda satu orang yang sering kuejek sebagai tenda orang mati.
aku membawa tarpren yang baru kubeli sebelum berangkat. Kami memang akrab, tapi keakraban kami sama sekali tidak mengarah romantis. Ya sudah, kamu istirahat dulu sebentar. Nanti ada yang datang bawa lauk dari bawah. Kamu langsung makan ya. Diisi perutnya, kata si bapak. Aku mengangguk. Terima kasih, Pak. Bapak itu langsung keluar, menemui beberapa orang yang sejak tadi diam-diam mendengarkan pembicaraan kami. Dari suaranya, mungkin ada sekitar 4 orang. Tapi aku sama sekali tidak paham apa yang dibicarakan karena dalam bahasa Sunda. Tapi naik turun intonasi obrolan mereka yang pastinya membicarakan aku dan Ayu membuatku merasa tidak enak. Jam di tanganku menunjukkan jam 11 siang. Buat orang yang habis-habisan diteror tadi malam, tak terbayangkan gembiranya melihat cahaya matahari. Aku melihat karirku, dan Ayu ada di pojok ruangan, juga sepatu milik Ayu. Ku buka karirku mencari handphone dan charger saat ku dengar serangan suara Ayu. Suaranya ada di ruang sebelah. Bulu kudukku kembali berdiri. Apakah cobaan ini belum selesai? Aku memberanikan diri melongok ke ruang sebelah. Hatiku langsung menclos melihat keadaan Ayu. Satu orang ibu-ibu tua sedang memijit kening Ayu sambil kumat kamit. 3 orang lainnya memegangi tangan dan kakinya. Ayu sendiri sedang berontak hebat berusaha melepaskan diri. Badannya dilentingkan ke atas, ke bawah dengan brutal. Kakinya berusaha menendang orang yang memeganginya. Matanya merah melotot hingga nyaris keluar. Ketika dia melihatku, Ayu tertawa, mendesis mirip ular, lalu berteriak histeris. Aku syok melihat keadaan Ayu, hingga cuma bisa berdiri di tempat. Bapak tadi lalu menarikku dan kembali menyuruhku meminum air teh tadi. Jangan di situ, Jang. Di sini aja, kata si bapak. Teman saya, Pak, kataku tanpa bisa meneruskan kalimat. Sebentar lagi gak apa-apa, udah di sini aja. Aku diam. Tanganku yang memegang gelas teh gemetar pelan. Tiba-tiba aku teringat dengan meeting bulanan. Pekerjaan yang memaksaku untuk terus turun walau ada keinginan untuk ngecamp semalam lagi. Terlambat sudah. Aku membayangkan muka murka atasanku atas ketidakhadiranku. Laporan-laporan yang harus kuserahkan. Wajah kecewa rekan-rekanku. Aku mendesah. Pak, kira-kira sore teman saya sudah normal belum ya, Pak? Bis arah Jakarta sampai malam kan, Pak? Saya hari Selasa harus sudah kantor, Pak, tanyaku pada si bapak. Si bapak menjawab ringan bagai petir di telingaku. Sekarang teh hari Rabu, Jang. Astagfirullah, aku pingsan 3 hari. Tidak lama ibu tua tadi keluar. Dia berjalan lemah menghampiri kerumunan orang di depan. Di situ aku memperhatikan keriput tangannya. Ibu ini sudah tua sekali. Mungkin usianya hampir 70 tahun. Di situ dia berbicara pelan. Yang lain mendengarkan. Pada satu kalimat beberapa orang tampak terkejut, lalu mengangguk-angguk tanda mengerti. Bapak tadi lalu menghampiriku. Jang, kita turun duluan ya. Kamu, bapak bonceng. Teman kamu nanti nyusul turun. Soalnya motornya cuma 1. Aku tidak bisa tidak selain setuju. Ketika akan mengangkat carrier, si bapak melarang. Udah di situ aja. Biar nanti ada yang nurunin. Hayu, Jang, kata si bapak. Ada sedikit nada memaksa. Benar di luar ada motor yang diparkir. Si bapak naik motor dan menyalakannya. Aku lalu naik di belakang. Tapi ketika digas motor itu tiba-tiba mati. Aku turun lagi karena si bapak tampaknya akan menyela motor. Sekali sela dan hidup, aku naik lagi. Tapi ketika digas motor itu mati lagi.
Dua orang lalu menghampiri kami. Yang seorang menggantikan si bapak menyalakan motor. Motor itu kembali nyala. Dia lalu berjalan 5 meteran lalu berputar lagi. Tapi kembali mati ketika aku naik ke motor. Aku merasa tampaknya penghuni Ciremai tidak mau melepas kami dengan mudah. Akhirnya jam 4 sore si bapak itu memanggilku masuk. Di dalam ada si ibu tua yang sudah menunggu. Ibu itu mengatakan sesuatu kepada si bapak, yang mendengarkan dengan menunduk menatap lantai. Ibu ini pastinya tidak bisa berbahasa Indonesia. "Jang, si emak udah berusaha, tapi setan yang masuk ke tubuh temen si Ujang ada banyak. Dikeluarin satu, yang lain masuk. Begitu terus. Dan ada satu makhluk yang emak sendiri gak bisa ngeluarin. Bentuknya ular hidung bertanduk." Aku mendengarkan dengan khawatir. Intonasi si bapak mengisyaratkan ada kabar yang lebih buruk. Makhluk itu dendam sama teman si Ujang. Karena teman si Ujang udah lancang ngotorin rumahnya. Jadi teman si Ujang mau diambil, mau dikawinin. Sekarang aku benar-benar panik. "Pak, tolong pak. Bilangin saya minta maaf. Tolong pak. Bu, tolong bu." Aku meratap. "Iya Jang, tenang," kata si emak. "Makhluk ini juga gak jahat. Ya maklum dengan kelakuan manusia pendaki. Tapi kelakuan teman Ujang udah keterlaluan." Ada sedikit perasaan lega mendengar ucapan si bapak barusan. "Dia akan ngelepas teman si Ujang, tapi ada syaratnya," sambung si bapak. Apa syaratnya pak?" tanyaku khawatir. "Ujang malam ini harus naik dan ambil lagi kotoran yang kemarin dibuang teman si Ujang." Seluruh sendi tubuhku langsung bergetar mendengar syarat barusan. Aku yang belum tentu setahun sekali melaksanakan sholat, maghrib itu aku sholat dengan khusyuk. Setelahnya aku berdoa hingga menitikkan air mata mohon perlindungan Allah. Sehabis berdoa si bapak yang mengimamiku sholat berbalik ke arahku. "Jang, nanti habis sholat isya langsung berangkat. Gak usah takut. Bismillah aja. Doa jangan putusnya." Aku cuma diam dan mengangguk. Setan apa aja gak bisa nyelakain kalau Ujang ingat Gusti Allah. Cuma Gusti Allah sebaik-baiknya pelindung, sambung si bapak lagi. Setelah isya aku mengisi karirku dengan 2 botol air mineral. Ku cek lagi headlamp juga senter. Semua siap. Ku tengok sekali lagi keadaan Ayu. Dia sedang tertidur dan masih ditemani si ibu tua. Ibu itu tersenyum kepadaku seperti memberi restu. Di luar aku sudah ditunggu si bapak. Aku mencium tangannya sekaligus minta dibantu doa. Lalu si bapak memberikanku sebuah bungkusan dari kain putih. Aku bertanya, "Apa ini pak?" "Bungkusan ini isinya tanah. Nanti tanah ini kamu sebar di gubuk belakang Condong Amis ya. Kainnya kamu bawa. Nanti kalau kamu ketemu apa yang kamu cari, kain ini buat bungkusnya." Sekali lagi aku mengangguk. Lalu dengan menarik nafas dalam aku berangkat. Seekor burung berkauk-kauk entah di mana mengikuti setiap langkahku. Satu-satunya penerangan hanya cahaya senter yang kuarahkan ke tanah. Aku sengaja memfokuskan pandangan ke langkah kakiku. Semakin jauh ku berjalan, bayangan horor malam itu kian menjadi nyata. Tapi tiap kali bayangan itu muncul, segera ku tepis jauh-jauh walau sia-sia. Aku berhenti di batas ladang. Depanku sekarang membentang hutan pinus. Aura mistis menjalar dari semua tempat. Dengan mengucap bismillah, aku melangkah. Tiba-tiba aku mencium bau busuk yang sangat pekat. Bulu kuduku langsung berdiri. Cahaya senter bergoyang akibat tanganku yang gemetar hebat. Aku tetap memaksa untuk maju walaupun pelan. Setiap kali aku ingin berbalik dan lari, aku selalu diingatkan sosok Ayu yang sedang tertidur saat ku tinggal. Bau busuk itu hilang.
berganti bau melati. Sumber baunya begitu dekat, seakan-akan tepat di belakangku. Bulu di seluruh tubuhku meremang membayangkan sosok apa yang di belakang. Aku menunggu tangan sedingin es menyentuh tengkukku. Aku istighfar dan berjalan makin cepat. Dalam situasi seperti ini, tiba-tiba aku teringat Genda Nini Pelet yang konon berkeliaran di antara pohon-pohon pinus di wilayah ini di waktu malam. Juga sosok Nyai Kembang, pengantin wanita yang mati saat tengah mengandung dan mayatnya dibangkitkan. Pikiran tentang Nyai Kembang dan wajah pucatnya menyeringai di belakangku, cukup membuatku langsung panik berlari. Entah berapa lama aku lari tanpa memperdulikan jalan yang mulai menanjak. Bayangan Nyai Kembang yang menyeringai sungguh menerorku. Hingga akhirnya aku tersungkur karena kakiku terkait akar pohon melintang. Di sekitarku bukan lagi hutan pinus, melainkan pohon-pohon tua raksasa. Di depanku jauh ke atas tampak sebuah bangunan gubuk kayu. Di posisiku saat ini, bayangan gelap bangunan itu diselimuti kabut tipis, seakan memberikan peringatan untuk jangan coba-coba berani mendekat. Dengan ragu kusentri bangunan kosong itu. Mungkin ini yang dimaksud gubuk condong amis yang dimaksud si bapak. Pelan dan ragu aku mendekati bangunan di tengah hutan ini. Sosok gelap bangunan ini saja sudah cukup mengintimidasiku. Pohon-pohon hitam di sekitarnya dengan ranting kurus yang dalam pikiranku bagaikan tangan orang mati menjuntai di sana sini. Aku berhenti 10 meter di depannya, menyorot-nyoroti cahaya senterkus di setiap pojok ruangan. Lega setelah tidak ada sosok apapun bersembunyi di kegelapan. Tanganku merogoh kantung celana dan mengambil bungkusan putih berisi tanah. Warna putih kain itu langsung membuatku bergidik ngeri. Kubuka ikatannya, lalu kutuangkan tanah di dalamnya ke tanganku. Kutarik nafas, langsung ku berlari ke belakang pondokan ini. Lalu secepatnya ku sebar tanah tadi sesuai permintaan si bapak. Aku sengaja melakukannya dengan cepat, karena ngeri membayangkan apa yang ada di belakang pondokan itu. Tiba-tiba muncul sebuah wajah putih menyembul di antara semak. Matanya membelalak lebar tepat di depanku. Aku langsung jatuh duduk sambil berteriak-teriak histeris. Ketika aku memberanikan diri membuka mata, sosok itu berdiri di sana, bertolak pinggang. Aku masih dalam keadaan jatuh terduduk. Sosok itu mengeluarkan suara yang anehnya terdengar normal. Apa-apaan weh? Aku langsung menguasai diri. Sosok ini ternyata manusia biasa, pendaki. Aku masih bengong tak percaya melihat manusia normal berdiri di hadapanku. Sosok itu bicara lagi. Kali ini tangannya menunjuk ke kolong gubuk. Apa-apaan? Mie gua jadi gak bisa dimakan weh. Aku terpana. Mataku bolak-balik melihat sosok itu dan mie yang baru direbus di atas kompor portable kotak. Benar mie itu sudah bercampur tanah merah yang tadi kulempar. Ketika makin tenang, baru aku menyadari sosok itu memang manusia biasa yang memakai kemeja lapangan berwarna hitam, celana PDL dan sepatu running. Kulihat sekali lagi. Sepatu runningnya menapak ke tanah. Dia benar-benar manusia. Dia mengambil tanganku dan menolongku berdiri. Aku ditatap dari atas ke bawah, ke atas lagi. Apa-apaan barusan? Katanya lagi. Bang, maaf bang. Saya beneran gak tahu ada orang di sini. Aku meminta maaf. Naik berapa orang? Tanyanya lagi. Sendiri, jawabku. Sekarang aku bisa melihat dengan jelas orang ini. Tingginya sama denganku. Usianya mungkin menjelang 50, tapi sosoknya nampak lebih muda. Cahaya mantul dari kacamata bulatnya, matanya penuh selidik memandangku. Gak dihancurkan jalan malam sendiri di Ciremai, katanya. Emang dapat izin naik tadi di bawah? Iya bang, dapat, jawabku. Sengaja tidak terus terang alasanku naik. Ya udah, istirahat dulu aja.
Mau mie? Dimasak dulu. Yang tadi harus dibuang gara-gara lu. Barulah aku sekarang melihat dengan jelas. Di belakang gubuk ini dia menggelar matras. Carrier besar berdiri menyandar di tiang kayu. Siapa nama lu? Dari mana? Katanya sambil menyalakan api di kompor. Saya Adi bang, dari Jakarta. Kalau abang? Jawabku. Sambil tetap membelakangiku, sibuk dengan kompornya dia menjawab. Gua Moka. Aku sama sekali tidak peduli dia dari mana. Aku sangat bersyukur bukan hanya aku sendiri di gunung ini. Rasa aman dan tenang menguasai dadaku. Setelah mie matang, dia mengeluarkan mangkok plastik dari karirnya. Menuang sebagian mie itu untuk kumakan. Sedang dia sendiri memakan mie tadi langsung dari misting. Sambil makan dia terus-terusan memperhatikanku. Setelahnya dia mengeluarkan rokok kretek dari kantong bajunya, lalu menghisapnya dalam. Jadi lu orangnya, katanya, seakan berbicara pada diri sendiri. Gimana bang maksudnya? Tanyaku, tak yakin arah pertanyaannya. Dia memandangku dengan tatapan kesal. Kalian tuh semua pendaki sama aja. Bisanya cuma ngotorin gunung, gak punya rasa hormat. Aku terperanggah. Abang udah tahu ya? Mak Encep nitipin lu ke gua. Dia yang cerita semua. Mulai dari sini sampai atas lu bareng gua. Katanya. Mak Encep? Mak Encep siapa bang? Tanyaku bingung. Bocah emang gak ada hormat-hormatnya sama orang tua. Mak Encep yang dari kemarin nolongin lu sama temen lu. Kalau gak ada Mak Encep, temen cewek lu udah pasti lewat dibawa ke alam lain. Jawabnya ketus. Rupanya ibu tua yang terus-terusan menjaga Ayu di Cibunar itu namanya Mak Encep. Aku memang sama sekali tidak bertanya nama ibu tua itu. Juga bapak yang menjagaku. Ada rasa menyesal menyadari betapa kurangnya sopan santunku pada orang yang sudah beberapa hari ini menolongku dan Ayu. Mak Encep juga yang ngejagain lu ngelewatin hutan pinus. Makanya lu bisa aman sampai sini. Kalau enggak, lu bisa dimakan setan penganten tadi. Tapi saya jalan sendiri tadi bang. Mak Encep? Setan penganten? Aku bertanya bingung. Tapi dia tidak menjawab. Dia cuma tersenyum sinis sambil membereskan karirnya. Aku bergidik mengingat rasa dingin yang menjalari tubuhku tadi. Mungkin setan penganten itu benar-benar ada di belakangku. Selesai packing carrier, dia berjongkok dan berkata serius. Mulai dari sini perjalanan kita gak gampang. Lu cukup ngikutin gua. Baca doa-doa yang lu tahu. Pikiran jangan kosong. Iya bang, jawabku. Kita bakal disambut semua penghuni Ciremai. Dari yang bentuknya abstrak sampai solid. Dari yang nyaru jadi manusia sampai yang mukanya berantakan. Siapin mental lu. Kalau lu gak selamat di sini, temen lu di bawah juga gak bakal selamat. Iya bang, jawabku lagi. Lu inget dua ini. Kalau tiba-tiba muncul suara gending gamelan, apapun yang terjadi kita harus diam. Jangan bergerak. Paham lu? Iya bang. Yang keduanya apa bang? Lu bakal ngeliat banyak penampakan nanti. Tapi ada satu penampakan yang paling berbahaya. Penampakan kalong wewek. Itu yang gimana bang? Terus saya harus gimana kalau ada gituan? Pikiranku langsung kalut. Kalong wewek itu bentuknya perempuan telanjang. Rambutnya awut-awutan. Lehernya miring kayak patah. Lidahnya ngejulur keluar. Teteknya panjang ngegantung sampai ke paha. Aku menelan ludah membayangkan sosok itu. Kalau dia muncul, lu harus pura-pura gak lihat. Apapun yang dia lakuin, walau mukanya nempel di muka lu harus pura-pura gak lihat. Kalau enggak gimana bang? Kalau dia sampai tahu lu bisa lihat dia, lu bakal ditarik ke atas pohon. Artinya lu ditarik ke alamnya dan lu gak bakal bisa balik lagi. Iya bang. Badanku gemetar hebat. Ya doa aja makhluk itu gak muncul.
Susah nolong orang yang udah keculik kalong wewek. Lu harus waspada kalau lu nyium bau khasnya. Kalau bau itu muncul, kemunculannya dijamin pasti. Bau apa bang? Tanyaku. Bau pandan. Aku melirik ngeri ke tanjakan yang akan kami lalui. Kabut tebal mengambang di ujung tanjakan itu seakan gerbang masuk menuju dunia antah berantah. Orang ini memanggul karirnya dan langsung berjalan. Sambil mengucap bismillah, aku juga berjalan di belakangnya. Masuk ke dalam kabut, aura mistis langsung membekapku. Suasana kelewat hening. Tidak ada satupun suara binatang malam. Yang terdengar hanya suara langkah kaki dan nafasku yang semakin berat. Tapi kehadiran orang ini sungguh membuat banyak perbedaan dibanding awal jalan tadi di Cibunar. Sekarang aku mulai berani melihat sekeliling. Kegelapan malam bagai selimut di hutan ini, pekat dan mencekik. Pohon-pohon tinggi dan kurus mencuat di mana-mana. Satu dua bayangan pohon besar raksasa muncul di antara tirai kabut, dan semak semakin meninggi. Tiba-tiba orang itu berhenti mendadak. Dia lalu bicara tanpa menoleh ke arahku. Pikiran jangan kosong, mulai baca-baca. Dari jauh kulihat sesuatu bergerak mendekat semakin cepat. Kabut putih bergulung-gulung menabrak kami. Selama sedetik aku bahkan tak bisa melihat tanganku sendiri. Kabut itu hilang dalam sekejap, diikuti rasa dingin seakan memelukku. Tubuhku mulai menggigil. Orang itu masih berdiri diam di tempatnya. Aku langsung melihat apa yang membuatnya tak bergerak. Seekor kelabang sebesar paha orang dewasa. Makhluk itu merayap pelan, melintang menghalangi jalur. Buku-buku badannya hitam mengkilat. Sulur di kepalanya bergerak-gerak liar. Aku diam mematung berharap makhluk itu segera hilang. Alih-alih menjauh, kelabang itu malah merayap mendekat. Sulur di kepalanya baru menyentuh betisku ketika tiba-tiba orang itu mengeluarkan parang dan membelah kelabang itu menjadi dua. Sebelah badannya menggelapar liar di tanah, sementara yang sebelah justru merayap ke pahaku. Aku berteriak sejadi-jadinya sambil mengibaskan kaki. Dengan tak acuh orang itu menarik sisa tubuh kelabang dari tubuhku. Dibantingnya ke tanah lalu dibuang ke tengah semak. Dengan muka sebal dia melirikku dari balik kacamata bundarnya. Malam masih panjang boy, katanya sambil berjalan meninggalkanku. Nafasku hampir habis mengikuti irama jalannya. Walau menggendong karir segunung tapi langkahnya tampak ringan. Ada sebuah pin menempel di karirnya, tapi aku tak berhasil membaca tulisannya. Dia mencolek bahuku dan menunjuk ke atas. Mataku mengikuti arah yang ditunjuk dan seketika tubuhku bagai tersengat listrik. Di dahan pohon yang paling tinggi, nampak sosok perempuan, kakinya menjuntai ke bawah. Kuntilanak, katanya sambil nyengir. Kakiku kembali gemetar. Rasanya tak ada tenaga sedikit pun untuk bergerak sekuat apapun ku berusaha. Bukan cuma ada satu, tapi dua. Seketika aku menyadari, sosok itu ada di setiap cabang pohon. Jumlahnya puluhan, menggantung di sana sini. Hanya diam, tak bergerak, tak bersuara. Bang, tolong. Bahkan suara yang keluar dari mulutku pun bergetar. Dia malah tertawa melihatku bersimbah keringat. Dia menggamit lenganku dan mengajakku jalan. Cuma begitu aja mereka itu, gak bisa lebih. Kuntilanak gak akan ngekek lu apalagi gigit. Bisanya cuma nongol, berharap manusia yang diganggu mentalnya lemah kayak lu. Terus terang aku takjub dengan abang ini. Bicara miring tentang hantu tanpa rasa takut sama sekali. Jalan semakin ke atas. Penampakan muncul di mana-mana. Beberapa bahkan tepat di pinggir jalur. Bukan hanya kuntilanak, tapi juga banyak wujud lain. Beberapa wujud muncul dalam keadaan tidak utuh. Ada yang tanpa kepala,
ada yang tidak punya rahang, ada yang kepalanya terbelah. Beberapa yang lain muncul dengan organ tubuh yang tidak ada pada tempatnya. Semakin aneh bentuknya, menandakan rendahnya level mereka di dunianya. Yang bisa mereka lakukan cuma muncul dan hilang. Muncul dan hilang, begitu terus. Kalau lu takut dengan godaan makhluk level rendah ini, itu menandakan rendahnya level iman lu, boy. Ucap orang itu tenang. Sebaliknya, semakin sempurna bentuknya, menandakan semakin tinggi levelnya. Makhluk-makhluk model begini yang wajib diwaspadai. Bukan cuma bentuknya, tapi juga pakaian, tingkah laku, dan tutur katanya. Setan-setan yang paling baik adalah setan-setan yang paling berbahaya, boy. Sambung orang itu. Kadang makin sulit membedakan orang dengan setan. Dari belakang kulihat dia menyalakan rokok. Asapnya terlihat mengepul tipis. Bahkan dia bisa berjalan sambil merokok, pikirku. Stamina orang ini luar biasa. Kuntilanak yang berdiri terlalu dekat di jalur disembur dengan asap rokoknya dan menghilang. Dari dulu, gunung ini sudah tidak terhitung banyaknya pendaki yang hilang. Tiap generasi gak pernah kekurangan orang-orang yang gak punya etika kayak lu dan temen lu. Orang itu ngomel sendiri, nyampah, zina, risik, ngomong sembarangan, nantang-nantang. Di sebuah persimpangan kami berhenti. Jalan di sebelah kanan tampak sudah lama tidak dilewati. Bebatuannya berlumut, tanda jarang diinjak orang. Jalan yang di sebelah kiri terbuka lebar, jalurnya jelas tampak sering dilalui. Kalau lu terpaksa sendiri, jalan mana yang lu pilih? Tanya orang itu. Kiri, jawabku dengan cepat. Lu mati, kata orang itu. Jalan di sebelah kiri ini gak pernah ada. Di balik semak-semak ini cuma jurang, kuburan buat banyak pendaki. Aku terkesiap ketika menyadari kami tidak berhenti di persimpangan. Jalur sebelah kiri yang tadi kulihat sekarang berubah menjadi semak belukar. Kami meneruskan jalan. Semakin ke atas, penampakan semakin menjadi. Mereka juga semakin berani. Sebuah bayangan hitam menabrakku dan lewat begitu saja, dan meninggalkan bau amis darah. Bayangan lain meloncat-loncat dari pohon ke pohon. Nafas-nafas berat kadang mengeram seringkali terdengar. Suara cekikikan, tangisan, suara-suara bayi dan ringkik kuda. Bau-bauan muncul dan hilang silih berganti. Bau busuk bangkai tercium dari bawah pohon tumbang. Digantikan harum melati. Sesekali bau anyir darah menyergap. Orang itu tiba-tiba berhenti mendadak dan memberikanku aba-aba untuk diam. Semua bau-bauan itu hilang mendadak. Digantikan bau yang asing. Aku mencoba mengingat-ingat pernah mencium bau ini entah di mana. Bulu kuduku langsung meremang saat kesadaranku menyergap. Ini bau pandan. Kalong wewe. Siapakah sebenarnya Bang Moka? Apakah Adi bisa menemukan dan membawa benda yang menyebabkan petaka tersebut, kemudian turun dengan selamat? Lalu, bagaimanakah nasib Ayu? Kelanjutan dari cerita teror Gunung Ciremai silahkan ditonton di bagian selanjutnya. Dan jika teman-teman memiliki cerita dan berkenan untuk dibagikan kepada channel ini, silahkan kirimkan langsung melalui email yang kami sertakan di kolom deskripsi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.